Kalau itu yang dinamakan survive, berarti survive itu bukan yang dicari orang kok. Oh. Karena buat saya itu cuman numpang hidup. kayak ngisi keseharian aja. Tapi bingung nih, gue bingung gue mesti ngapain lagi. Ya udah itu aja. Gitu. Sebenarnya tinggal tunggu kapan makin dia tenggelam aja. Gak ada formula pas ya. Nggak ada ilmu pasti yang bilang modal keluar sekian dapat sekian. Nggak ada kok. Oh, jadi kadang bakar duit, benar bakar. Itu yang terjadi sama saya di 2018 2019 kok. Bakar banyak. Waduh, kebakaran. Kebakaran. Saya Herianto Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, kembali lagi di podcast kita Unfair Advantage. Seperti biasa kita menghadirkan orang-orang yang dulunya merasa banyak hal yang gak unfair dalam hidupnya. Banyak orang yang bergumul dengan masa lalu mereka, tapi apapun yang ada di masa lalu kita tentu tidak penting karena kita fokus pada masa depan. Banyak hal yang unfair dalam hidup kita, mungkin hidup kita yang dulunya normal tiba-tiba karena perubahan zaman harus kemudian beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Nah, hari ini kita menghadirkan seorang yang mungkin juga kita lihat dulu bisnisnya fair-fair aja, perjuangan hidupnya oke-oke aja, tapi harus berubah karena keadaan. Ya, di depan saya ada Franz Cornelius. Halo kok. Hai, Franz, selamat datang. Terima kasih. Sehat, Franz? Puji Tuhan sehat. Oke, ya Franz ini Franz Cornelius ya, panggilnya Iya, Franz ya. Betul. Franz ini dulu adalah pengusaha ya, pengusaha online ya, Franz ya. Iya. Ya, pengusaha online ya. Dari backgroundnya adalah dagang ya. Spesifiknya garment. Iya, di baju fashion, baju jadi kok. Baju jadi. Oke. Dari keluarga ya? Bisnis keluarga. Saya sendiri. Saya sama istri. Oh, oke. Keluarga bisnis yang sama, garment juga? Di bidang garment beda tipe. Oh, mereka offline. Iya, yang konvensional zaman dulu lah, yang toko konveksi bikin sendiri, jual. Masarin sendiri, Iya. buka toko ya? Iya. Toko offline ya? Iya. Oke, Franz ini kan mulai dari online ya. Nah, sekarang ini kita tahu Franz, banyak sekali orang-orang yang kemudian melirik online karena sekarang marketplace itu kan membuka pintu selebar-lebarnya dan orang-orang pengusaha-pengusaha sekarang entrepreneurship paling gampang mereka kadang-kadang berpikir mulainya dari online. Iya. Ya, tapi kemudian Franz kemudian dari online dan jaya kemudian ya you do it well. Terus kemudian beralih. Boleh ceritakan sih apa sih online itu seperti apa sih kerjanya dulu? Awalnya ya kok. Awalnya pas saya online itu orang-orang belum kayak sekarang ngelirik online banget gitu. Oh, lu justru mulainya di awal-awal ya? 2009. 2009 itu kan jauh dari Shopee, Tokped. 2009 itu bahkan belum ada. Oh, internet udah ada, Udah Itu ada. zaman BlackBerry. BlackBerry betul. BBM jualan juga mulai dari BBM. Gimana jual online-nya tuh gimana waktu itu? Waktu itu belum. Yang pertama kali bikin kaos kayak begini kok. Bikin kaos. Produksi sendiri. Oh belum. Awal-awal saya masih jadi reseller dulu. Reseller. Ngambil dari orang, naikin harga biasa. Tanah Abang. Enggak, Bandung. Oh, Bandung. Saya ambil dari Bandung. Oh, lokal ya. Ambil. Itu zaman FO dulu ya. Factory outlet ya. Tapi saya ambil langsung dari konveksi gitu. Konveksi di Bandung. Dia jualnya harga murah, saya jualnya kan di BBM bener. Di BBM dulu 2-3 bulan kumpulin cuannya. Karena papa saya emang bergerak di bidang konveksi kan, garment. Cari tahu beli kain di mana tuh gampang. Buat produksinya lempar kemana-mana tuh saya gampang lah. Dibantuin papa yang bisa ngarahin gitu. Jadi produksi kecil-kecilan waktu itu, puji Tuhan lancar lah. Gitu dari yang cuma bisa belinya ngetengan kok dulu. Beli misalkan beli bahan warna putih kiloan. Belum bisa beli roll dulu. Jadi sampai akhirnya roll gitu. Oke, jadi awalnya reseller terus kemudian produksi sendiri. Iya, betul. Jadi ada tukang jahit. Lempar ke orang. Oke, jadi kita ambil bahan, lempar ke orang, orangnya jahitin sesuai dengan model yang kita mau. Betul. Oke. Potongnya di rumah Kita. rumah papa waktu itu. Oh, kita potongin dia cuma nyatuin aja. Jahitin. CMT lah bahasanya. Dia yang produksiin semua lah sampai udah di plastikin OPP gitu. Pokoknya tinggal kita Jual. iya gitu. Oh, Gitu. oke. Nah, itu dulu ordernya itu dari ngumpulin massa dong. Awalnya reseller dari belum ada reseller, langsung ke customer. B2C ya, iya. langsung jual ke konsumen. Semua dari update status BBM kok dulu. Update status BBM. Jadi yang beli berarti orang kenal. Ya. Berarti kan yang punya PIN BB saya dong. Betul. Jadi teman kuliah, teman SMA, ya saudara-saudara dari Market situ. nggak seluas sekarang dulu ya. Oh enggak. Begitu produksi saya masuk ke Kaskus. Jadi saya agak saingan sama si
yang dulu saya ambil di Bandung loh. Iya kan? Iya, Jadi iya, kan iya. jadi saya saingan sama dia, Dia bilang ambil bahan dari gua nih. ambil ide. Oke. Ambil ide dari dia, Heeh. ambil bahannya udah nggak sama dia lah. Oh, oke. Bahan mentahnya tuh udah nggak sama dia. Hmm. Bikin sendiri, Tapi pasti kalah harga dong. saya kalah sama dia. Tapi kan Iya harga dong. saya harga Jakarta, dia kan di Bandung. Gitu. Beda laut ya. Udah gitu zaman dulu mah nggak kayak sekarang kok. Sekarang apa-apa di Shopee, Tokopedia, boleh sebut gitu Boleh, ya. boleh. Ketik aja kaos polos, wah itu sellernya nggak kehitung. Iya. Kalau dulu tuh masih, Blue Ocean. waduh, dulu Enak banget. masih basah lah intinya, Iya, kayak iya, masih basah gitu. Produksi sendiri cuannya juga lebih gede waktu itu daripada reseller, pasti. Saya lulus kuliah 2012, jadi dari 2009, 10, 11, 12, sampai 2013 deh. 5 tahun tuh lumayan kok. Jadi kuliah udah dagang ya. Iya, emang nggak belajar saya. Emang dagang oke. doang. Oke, kan waktu itu ada, ini kan generasi awal ya waktu BlackBerry. Kemudian ada generasi Android waktu itu. Kita mulai Oh, iya. Android ya. Mulai ada Line, mulai ada WhatsApp. Sekarang kan abis itu market lebih besar dong ya. Nggak hanya orang yang kita kenal, kita mulai bisa lebih luas. Iya. Kalau itu kan cuma sarana komunikasinya kok, bukan masarinnya lewat Line. Oke. Tapi waktu itu ada Facebook. Ada Facebook. Di situ bikin usaha kita makin gede tuh di Facebook. Waktu itu BB masih jalan nggak ya? Lupa lah. Pokoknya udah pindah ke Facebook. Terus saya udah alih kok, udah nggak produksi lagi. Saya udah nggak produksi lagi. Saya sama pacar waktu itu, sekarang udah jadi istri. Kita buka PO Bangkok dulu. Oh. Mungkin Koko nggak tahu ya, itu cewek-cewek doang soalnya. Itu ganti tuh, jadinya baju cewek jualannya. Oke. Jadi waktu saya produksi, kebetulan saya suka fashion ya, kok agak-agak centil-centil gitu. Istri juga buka online shop lain, pacar waktu itu. Kalau dia ambil di Tanah Abang, saya produksi, lebih capek saya. Mikirin ya bayaran gaji, bukan gaji, bayaran tukang potong, tukang jahit segala macam lah gitu-gitu. Kalau istri tinggal ambil jadi. Udah gitu, saya rame, dia juga rame. Cuman kalau dihitung-hitung per bulan tuh dia dapat lebih gede dari saya kok. Padahal dia tinggal ngambil doang, udah jadi gitu. Dia anggapannya reseller lah, tapi dia punya online shop sendiri. Lalu dia setelah lulus kuliah dia bilang, gue liat ada peluang lebih bagus waktu itu ke Bangkok. Mau nggak joinan gitu. Ya udah, tadi saya mau pikir, oh berarti gue bisa dapat. Jadi ke Bangkok ambil barang. Iya. Pertama kan cari tahu dulu dong. Cuman cari tahu dulu. Kenapa Bangkok? Kenapa sekarang orang banyak Bangkok? Karena tren fashion. Iya, bukan sekarang sih kok. Waktu dulu tuh lebih kenceng, dulu jauh lebih kenceng. PO Bangkok tuh kayaknya nggak ada deh cewek yang nggak pernah beli baju dari PO Bangkok gitu. Nah, saya pikir saya bakal punya 2 lobang nih buat dapat duit nih, dari produksi sendiri sama dari Bangkok. Cuman kenyataannya pas saya ke Bangkok itu, online shop kan nggak punya karyawan. Waktu zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ya kok ya. Maksudnya bosnya saya, karyawannya saya, yang nge-packing saya juga, gitu. Enaknya ya ditransfernya ke saya doang, bedanya gitu. Cuman pas saya di Bangkok, orang sebenarnya orderan baju polos ini tuh masuk terus kok. Cuman lu mau nunggu nggak? Soalnya tunggu gue pulang ke Bangkok dulu baru gue bisa ambil dulu, baru 2 minggu lah. Iya, kebanyakan nggak ada yang mau. Jadi saya mau nggak mau saya harus matiin yang satu, yang ini. Gitu. Jadi fokus ke PO Bangkok, gitu. Masuk ke Facebook. Reseller makin banyak, lancar terus lah kok. Waktu itu lancar terus. Income oke dong. Puji Tuhan lumayan untuk seumuran saya. Seumuran Iya. saya waktu itu berapa? 23, 24 umurnya, 24. Iya, 23. Ya itu ratusan juta dapat harusnya. Kalau lagi apa namanya? High season. Imlek, iya Imlek, Lebaran, Natal, Tahun Baru. Panen. Itu panen, cuman kalau bulanan enggak segitulah. Segitu. Nah sekarang kan banyak orang kemudian beralih ke online. Tapi lu udah mulai duluan jauh sebelum online aja lu quit gitu loh. Iya. Apa yang lu lihat berbeda dari orang dulu sama sekarang? Dagang di dulu sama sekarang, dagang online dulu sama sekarang. Berarti sekarang udah gak seksi dong online? Gini. Kalau zaman saya online tuh tidak seksi, tidak menarik. Bahkan saya sempat ada satu ketakutan waktu belum married kan. Jadi pacaran udah lama. Kalau buat orang Chinese kayak saya tuh kerja itu buka toko atau ke kantor. Saya kan di rumah doang kok. Jadi kesannya tuh kayak nganggur. Ini orang kerja apa enggak? Iya kan, maksudnya karena saya tuh kerjanya ya pakai singlet, pakai kaos celana pendek yang nge-packing gitu-gitu, nggak ada kerennya kok. Jujur nggak ada kerennya. Jadi sebenarnya waktu zaman itu
duitnya lagi kenceng, tapi nggak dipandang orang. Nggak dipandang orang, jujur aja. Kalau saya liburan sendiri ke luar negeri juga slip gaji segala macam itu saya bayar orang lain karena saya nggak punya kan, nggak punya, duitnya ada buat mau bikin visa apa? itu maksudnya buat bikin visanya maksudnya gitu. Nah sekarang udah banyak contoh-contoh yang online shop rame, duitnya enak, orang ngeliatnya ke situ tuh, ngeliatnya seksi, wah kayaknya gua. Sebenarnya? Ya bener, itu ada contoh-contoh orang yang suksesnya. Banyak tuh contoh-contoh gagalnya yang pahit-pahitnya orang gak lihat. Orang ngeliatnya kayaknya itu the easiest way aja, kelihatannya kayak nunggu doang di rumah, nungguin orderan, handphonenya kok nggak bunyi-bunyi, tapi nggak gampang kok, nggak gampang. Saya nggak bilang jangan online shop ya, bakal susah banget sekarang. Karena saya sempat bikin 2 atau 3 online shop baru dengan segmen barang yang baru, beda, dengan pola yang sama, kurang lebih sama, bahkan endorse-nya lebih, iklannya lebih, nggak jalan tapi, nggak jalan. Jadi emang hoki di satu akun ini aja nih kalau waktu itu. Jadi saya pikir dengan pola yang sama kita pakai di akun yang pakai cara gedein ini, dibuka di 2 ini, nggak jalan juga, gitu. Kalau profit dulu sama sekarang lebih enak dulu ya? Jauh. Ya sekarang kalau kita lihat ya harga ya di marketplace ya, itu harga tipis-tipis bedanya ya, kayaknya struggling ya. Gimana ya kok? Dulu manis lah intinya. Di 2018-2019 saya udah wah jauh kok, jauh lah. Padahal 2018-2019 tuh banyak orang baru mau mulai loh. Iya apalagi waktu COVID kemarin kan. Kalau buat pemain lama angkatan saya, mereka tahu tuh 2018-2019 rasanya gimana, mereka tahu harusnya. Karena kita dikasih enak sampai 2017 kok. Itu jujur aja. Kenapa bisa tanda kutip dikasih enak itu maksudnya apa? Gimana ya kok? Gak apa-apa. Orderannya jalan terus pokoknya. Kita tuh mau pergi main kayak mau nonton, saya main bola, ntar tiba-tiba orderan tuh udah banyak aja. Catat aja udah, mintain DP segala macam, lancar. Oke. 2018 sebenarnya orderan tetap 18-19 udah ada dong marketplace. Belum kok. Belum ya? Belum. Tipenya PO Bangkok tuh bukan yang sama kayak yang di sekarang kayak Shopee, Tokped gitu loh. Oke. Kita tuh mainnya Instagram. Instagram. Sorry, Instagram kelupaan. Di Instagram tuh yang bikin kenceng banget waktu itu. Instagram Ads, endorse. Belum ada kok live shopping kayak sekarang tuh yang TikTok gitu, belum kayak gitu. Iya dulu IG ya, zamannya IG. Zaman saya belum ada TikTok. Orderan sebenarnya lancar-lancar aja. Cuman tuh faktor eksternal kok. Apa tuh? Yang bikin income-nya tuh drop jauh banget. Apa tuh? Dulu kita kan bawa barang tuh kucing-kucingan ya kok. Iya, kalau PO kan kita kan hand carry kan? Sebenarnya bisa mau Kirim. Kargo juga bisa. Oke. Cuman ada pengalaman temen yang gak enak lah kargo, yang barangnya hilang segala macam gitu. Jadi nggak berani. Udah gitu saya juga punyalah orang dalam gitu ya. Ada kenal orang dalam, jadi kita hand carry. Apa yang buat itu kemudian 2018-19 nggak bisa lagi? Bisa kok, bisa. Saya saya nggak banget ketangkep apa-apa kan ini begini. Nggak apa-apa. Ini history yang udah lewat. Ya udah. Saya sampai 2017 itu saya mau keluar bandara pun saya lancar lah kok. Kayak nggak terlihat. Gitu ya, nggak terlihat. Salamin kelar, salamin keluar. Terus sekarang nggak bisa lagi? Bisa, tapi salaminnya dulu tipis sekarang sekarang tebel nih, susah. Nggak profit lah, gitu. Susah lah. Udah nggak profit lah. Gerus keuntungan lah. 5 kali lipat kok. Wow. Saya nggak bohong. Gimana bisa dagang lagi? Nah sekarang mau tanya, orang-orang yang sekarang lagi dagang itu gimana? Angkatan saya udah nggak ada. Nggak, kalau mereka sekarang ini masih eksis? Saya kalau jujur saya nggak ngikutin lagi kok. Jujur nggak ngikutin lagi. Cuman saya masih ada kenal 1-2 orang yang survive, yang makin gede cuman 1. Sisanya tuh kayak orang-orang yang jalanin aja. Karena mereka udah somehow udah terlalu bingung. dalam. Iya. Udah terlalu dalam, rutinnya sudah puluhan tahun, jadi nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi nggak bertumbuh. Sama sekali nggak bertumbuh. Jadi survive aja ya. Yang penting bertahan aja. Kalau itu yang dinamakan survive, berarti survive itu bukan yang dicari orang kok. Karena buat saya itu cuman numpang hidup. Kayak ngisi keseharian aja. Tapi bingung nih, gue bingung gue mesti ngapain lagi. Ya udah itu aja. Gitu. Sebenarnya tinggal tunggu kapan makin dia tenggelam aja. Sebenarnya. Apa menurut lu faktor yang paling susah untuk dikontrol dari online ini? Banyak kok.
kita rame, kita udah pasang iklan, udah endorse segala macam, itu kan duit semua Keluar ya, itu udah keluar duit semua. Nggak punya formula, nggak punya sistem yang kalau gua keluarin modal sekian, income gua gede nih, Januari anggap, misalkan dapat income-nya, oke. Terus kita lakuin hal yang sama di Februari, nggak akan, Gak ada formula pas ya. nggak ada ilmu pasti yang bilang Modal keluar sekian, nggak dapat ada, sekian. nggak ada kok. Oh, jadi kadang bakar duit benar bakar. Itu yang terjadi sama saya di 2018-2019 kok. Bakar banyak. Waduh, kebakaran. Kebakaran 2018-2019 itu kok. Terus lu lihat udah nggak bener nih bisnis ini. Udah nggak bener dan udah punya anak kok. Ah. Udah punya 2018 anak saya lahir. Itu saya kan orangnya tuh nggak punya visi panjang kok tadinya. Karena bener-bener dari 2009 sampai 2017 tuh dikasih enak, dikasih lancar. Jadi kita cuman hahihi ngapa-ngapain aja. Lancar kok, ini beneran lancar masalahnya. Beneran lancar. Jadi kalau kita doa juga doanya simpel, semoga bulan ini rame. Semoga bulan ini bisa bawa orang banyak. Maksudnya tuh bisa bawa, kok lagi nganggur nggak ke Bangkok yuk gitu. Oh. Saya bawa orang banyak-banyak gitu. Oh. Jadi artinya makin banyak saya bawa orang, cuan saya makin banyak. Itu doa saya begitu doang kok. Tapi nggak ada tuh 2, 3, 4, 5 tahun lagi lu lihat kayak gimana tuh nggak ada. Lu bakal jadi apa tuh nggak pernah kepikiran. Tapi kalau udah punya anak, Mikir. income turun, mikir tuh kok. Itu Kan ada fixed cost yang harus mikirin anak nanti ke depannya ya. mohon maaf kalau dia kencing berak aja bayar loh. Iya. Pampers itu Pampersnya bayar. mahal tuh. Iya kan? Itu mahal kok. Jadi mau nggak mau tuh, dan kalau income kita lagi enak, semuanya lucu tuh. Wah, beli Pampers segala macam. Kalau ini tuh lu jangan pakai Pampers banyak-banyak. Udah mulai berasa tuh harganya gitu. Jadi saya udah mikir-mikir mau ngapain lagi gitu. Tapi 2 tahun saya makan tabungan kok. 18-19. Jadi kalau, dan saya nggak pernah kerja sama orang dan emang nggak mau kerja sama orang gitu. Saya nggak bilang kerja sama orang nggak boleh atau jelek gitu. Cuman memang keluarga besar saya tuh wira swasta, dagang. Jadi di otak saya ya lu harus usaha dagang gitu. Jadi nggak kepikiran lah kerja sama orang. Dan di umur 28-29 nggak ada pengalaman kerja. Lulus yang cuman sekedar lulus karena kan saya kuliah nggak belajar ya, saya nyari market. Lu nggak coba untuk marketplace ya? Sekarang kan zaman marketplace. Kalah harga kok saya sama Cina-Cina itu. Oh, oke. Kalah. Mau PO Bangkok itu nggak produksi loh, nggak produksi. Iya ya. PO Bangkok itu nggak produksi. Kita ngambil sama orang. Fix cost-nya nih kok. Tiket pesawat pulang pergi, hotel, rate bat maksudnya, sama amplopin. Salam. Salam. Kalau kita lagi kekurangan yang orang yang mau pergi ke Bangkok, Defisit lah. kargo. Oh. Dan yang saya sebutin 5 itu nggak pernah sekalipun turun kok. Red bat naik, tiket pesawat naik, salaman naik, tiket hotel naik, semuanya naik semua. Sedangkan emang kita bisa seenak itu naikin harga jual terus. Emang customer mau tahu? Nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu kita modalnya nambah, tapi kita harus naikin harga jual, dia nggak mau tahu. Sedangkan di sisi lain, kalau saya boleh sebut, Tanah Abang itu makin bagus kok. Kualitasnya segala macam, barangnya ya. Kenapa kemudian lu ngambil di Tanah Abang? Kenapa nggak ambil Tanah Abang? Iya. Kenapa nggak ambil Tanah Abang ya? Ya nggak kepikiran apa coba juga ya. Nggak kepikiran karena Kalah model. kalau di Tanah Abang harus ambil, kalau saya bisa cabutan lah kalau di Bangkok itu. Udah gitu saya gimana ya kalau mau ya? Mungkin sama kayak orang-orang yang tadi yang masih bertahan ya. Saya kan dari 2012 sampai 2020 tuh udah kadung nyaman kok. Udah kadung nyaman, rutinitasnya gitu terus. Gitu terus. Yang di Tanah Abang kecil ya profitnya yang ambilnya ya. Gampang ketahuan kok. Maksudnya gini, ngapain diambil sama saya, dia langsung ambil Tanah Abang. Iya benar sih. Iya kan, kalau saya kan bilang import. Memang bukan bilangnya, memang import dari Bangkok gitu. Model juga lebih up to date ya. Lebih Nah, cepat. kemudian lu kan selama puluhan tahun itu kan orang kan kadang-kadang mulai terbiasa, mulai zonanya dia rutinitasnya udah ini kan, banting setir itu kan nggak gampang. Iya. Ya kan? Banting setir, belajar lagi hal baru, ya kan? Itu kan butuh satu perjuangan nih, struggling nih, butuh mengalahkan mental diri sendiri nih. Dan keberanian kok. Iya. Nyali. Maksudnya. Apa yang buat lu berani? Dan kemudian berpikir ini kayaknya udah nggak bisa nih online nih. Pertama semenjak saya punya anak, saya jadi lebih serius orangnya. Tadinya saya santai lah, semenjak punya anak tuh banyak timbul ketakutan kok.
ketakutan eh ketakutan nggak bisa kasih yang terbaik buat dia, ketakutan pas hitung bulanan juga, loh kok nggak kayak dulu lagi income yang masuk itu tuh kayak cukup kok 2 tahun saya begitu. 18-19 kayaknya saya harus ada sesuatu terobosan yang baru. Sebenarnya saya nyari tuh usaha wira swasta ya, maksudnya apalagi, cuman saya kebentur modal karena jujur deposito saya, tabungan saya tuh kemakan di 2 tahun itu Untuk hidup. ya. Padahal saya nggak hidup yang parlente gitu, yang foya-foya, enggak begitu-gitu aja sebenarnya. Gaya hidupnya begitu-gitu aja, hanya karena income-nya turun ya, makan tabungan jadinya. Gitu. Jadi 2019 akhir tuh saya posisi paling susah. 2020 Covid. 2020 Covid, betul. Tapi Waktu Covid bukannya online lagi jaya lagi. Tapi lu nggak bergeming. saya udah berhenti kok. Udah berhenti. Saya berhenti di Covid, Maret itu terakhir saya, Maret. Itu terakhir kali ke Bangkok itu Maret 2020, bener. Terakhir sampai sekarang. Oh, sampai sekarang udah tinggalin online. Bagaimana lu lihat orang-orang yang online sekarang? Angkatan saya yang tadi saya bilang berhenti kok. Udah berhenti semua. Sorry ada yang ojol gitu-gitu. Enggak. Oh, sesusah itu ya. Tidak ada yang lebih baik daripada kehidupan kita dulu. Gitu. Enggak ada. Saya mungkin yang karena lebih baik. mungkin karena lu jualnya barang-barang ini kali, barang-barang apparel. Kalau orang yang jualnya skincare kan lagi jaya tuh di online. Saya nggak ikutin lagi ke situ. Jujur saya benar-benar tinggalinnya benar-benar itu parah banget ya. Iya. Jadi nggak seindah yang kita lihat. Kayak udah terjual ribuan piece ya. Mungkin itu benar ya. Mungkin itu benar. Cuman berapa orang kok yang begitu? Dari sekian banyak yang coba, berapa orang yang bisa? Penjual itu penjual online ada jutaan sih ya. Waduh, kok zaman dulu susahnya tuh di informasi dan belum ada Shopee, Tokped, belum ada platform-platformnya. Tapi sekarang disediain tuh semua platform-platformnya. Sedang bikin orang tuh jadi ngerasa online tuh gampang. Kan semua orang mikir hal yang sama. Akhirnya semua orang jual. Iya. Akhirnya banting harga. Bukan banting lagi. Adu margin. Siapa yang berani margin paling kecil? Siapa yang berani, dan kalau pas-pasan segmen barang kita misalkan si produsen Cina tuh udah masuk ke Tokped, Shopee, TikTok kita kok. Jadi kalau kita misalkan mau saingan harga sama mereka. Jadi apa yang lu lihat dari jual online dulu sama sekarang? Susah sekarang ya? Buat saya iya kok. Semenjak saya tadi saya bilang saya udah pernah bikin 2 online shop baru dengan formula yang sama pun nggak jalan itu 2 online shopnya. Gitu. Terus apa ya? Nggak serta-merta seperti apa yang orang pikir. Foto, upload, ada yang order pasti. Kalau seminggu sekali, mati. Orderannya 1, nggak jalan. Oh iya, sorry. 2019, 2020 saya sempet jualin lagi barang temen. Temen gini. Temen dia naik di Tanah Abang, dia naik. Ini baju cowok. Terus dia bilang, Pran, lu coba aja karena reseller gue tuh jalan. Waktu itu dia main di Lazada kok. Nggak tahu ya, boleh ngomong nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jelas, saya nggak pernah main Lazada. Tapi reseller gue banyak di Lazada katanya. Karena teman baik saya, jadi saya coba jualin. Pokoknya sell saya 3 piece aja. Pokoknya 3 piece aja dari situ. Saya pikir ini bukan jalan saya lagi mungkin. Ya, ini sumpah nggak ada bohongnya. 3 piece beneran. Terus kalau PO Bangkok itu kita ke bandara kan emang wajar ya, kalau ke bandara kan bergaya ya. Bergaya. Cuman di sana mah nggak ada gayanya. Sendal jepit, celana bola, kaos biasa. Bangkok kan tahu ya sepanas apa ya begitu. Dagang kita udah seperti orang Bangkok lokal lah, gitu. Dan pakai otot kok. Tidak. Tapi kan orderan lu masuk terus. Oh iya, cuman capek kok. Kan saya bilang saya nggak punya karyawan. Bosnya saya, tapi saya yang ngangkut barang saya, yang ngepak saya, yang nego-nego, yang salaman tadi juga saya. Pokoknya ya gitu. Nggak segampang itu. Nggak segampang. Kalau dulu tantangannya tuh cuma nyari info. Kalau dulu kan Google ketik di Google belum keluar semua kok info-infonya. Nah itu kita ke Bangkok lah 2-3 kali buat cari tahu lobangnya. Sekarang lobangnya itu bisa di search di Google, semuanya bisa. Sudah tidak ada lagi
yang apa yang kita tahu, Nggak ada rahasia, semua orang Bang. juga tahu. Iya, nggak ada rahasia. Nggak ada Akhirnya rahasia. kita jadi nggak bisa dapat cuan karena semua orang tahu informasi yang kita punya. Kalau Koko bisa buka PO Bangkok sekarang juga, yang Ah. penting punya modal ke Bangkok, cuman berdasarkan googling, berarti semua orang bisa begitu. Iya, iya. Susah. Saingannya ada terus kalau datengin terus. Saingan datang terus. Lebih mudah artinya dia lebih capek kok ngangkat. Jadi gue boleh bilang nggak, simpulkan bahwa sekarang orang yang di online tuh hanya cuman adu margin aja. Mungkin mereka belum sadar. Belum sadar. Kalau masih single, ya income segitu masih oke lah buat dia. Padahal dia itu padahal saya dulu ya nggak ada apa kalau maksudnya jenjang karir tuh nggak ada, dia bakal stuck di situ terus sebenarnya. Mungkin belum sadar ya. Kecuali dia pinter ngolahnya, ntar dia kumpulin buka toko, ya bisa. Cuman kalau orangnya kebanyakan kayak saya dulu, cuman doa yang ngarepin rame susah. Karena nggak ada jenjang karir ya di situ. Frans, untuk mentransformasi dari yang lu lakukan puluhan tahun rutinitas dari kuliah, dari lulus SMA sampai sekarang, kan itu kan berarti nggak gampang kan ya. Banyak orang karena melihat tidak mau berubahnya itu, mereka kemudian akhirnya terkungkung di situ dan masih bergelut di situ meskipun udah nggak ada profit. Nah, apa yang membuat lu berani waktu itu dan memilih kemudian masuk industri yang berbeda? Nggak langsung berani dulu kok, karena yang saya bilang 2 tahun saya makan tabungan, nggak berani itu 2 tahun 2018 2019, padahal udah sadar kok ini nggak benar nih, di sini terus nggak benar. Itu ada coba yang lain nggak habis itu? Nggak kok. Oke. Nggak. Jadi saya tahu kapal saya tuh tinggal tunggu udah mulai tenggelam. Punya anak, kapalnya makin berat nih kok. Ada nyawa baru nih di kapal ini. Ya. Tinggal tunggu kapan bener-bener tenggelam, sinking ship sampai tenggelam, mati nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebelum itu ya saya harus loncat keluar. Saya cuma mikir di situ doang. Oke. Cuman yang tadi saya bilang, saya nggak bisa kerja sama orang, saya nggak bisa disuruh kok. Nggak bisa disuruh kayak jam kerja gitu, saya nggak bisa. Nah, saya harus dagang, harus usaha gitu, bisnis. Cuman kepentok modal. Baru saya ngelirik bisnis ini gitu, bisnis insurance. Diajak tapi bukan cuma di 2019 itu kok. Saya join 2020 ya, tapi bukan 2020 doang. Setiap tahun saya diajaknya kok. Dari saya lagi naik usaha saya udah diajak terus, tapi saya nggak pernah mau. Saya nggak pernah mau lah, nggak pernah. Lagi comfort dulu. Iya. Akhirnya karena itu mutusin oke lah, let's try. Bukan let's try kok. Coba deh gue dengerin dulu, lu mau ngomong apa. Tadi dengerin pun nggak mau saya. Dengerin pun saya nggak pernah mau. Saya anti banget gitu. Walaupun orang yang ngajakin saya itu kerabat dekat, tapi saya nggak mau gitu. Kita temenan nih, kita saudaraan, tapi udah ngomong itu jangan. Okay. Jangan ngomongin itu. Cuman kalau udah punya anak dan susah, mulai realistis ya. iya, coba deh lu mau ngomong apa. mulai tahu diri. Iya. Tapi yang dari dia omongin. Nah, Frans, kan awalnya lu kan biasa cuman pasif kan, nunggu bola. Oh iya. Sekarang jemput bola. Banget. Ya nggak sih? Iya. Dulu kerjanya ngomongnya pakai jempol. Sis. Sis. Reseller, welcome Sista. Bener kok saya dipanggil sis, kan gak ada yang tahu saya cowok. Semuanya panggil sis. Oke, terus habis itu mesti nyamperin orang. Gak gampang dong? Nggak gampang, dan saya jujur gengsi dong. Banget. Hah? Jujur banget. Dan dulu jujur, bos online ya kak? Jujur saya meragukan diri sendiri juga kok. Karena seumur hidup tuh saya nggak pernah, sis mau beli yang ini gak, nawarin gitu nggak pernah. Orang datang sendiri. Orderan datang sendiri, orang baru dan lama. Nggak pernah ditawarin, nggak pernah. Sekarang harus nelpon orang, ajak janji temu. Iya, itu berat banget awalnya. Itu berat banget. Istri dukung? Untuk join ke bisnis insurance ini sebelumnya kita udah diskusi panjang kok. Istri oke. Iya. Tapi setelah melihat pola kerjanya bisa nerima? Kalau dulu justru memang karena udah didiskusiin dulu makanya dia terima. Karena saya pas udah punya anak tuh saya harus seminggu di Bangkok tuh ninggalin anak istri kan. Tadi kan sama istri berdua ke Bangkok. Udah punya anak istri stay sama anak. Yang ke Bangkok saya nggak mau kok begitu tinggalin anak terus, saya nggak mau. Jadi saya bilang gini, baru dia kepikiran gitu. Ya udah. Jadi lu dari pakai singlet di rumah jadi kemudian pakai rapi dan bertemu orang. Online dulu. Dulu kan Zoom. Saya kan 2020. Oh, 2020 Iya. Zoom. Oh iya 2020 kita prospek orangnya Zoom ya. Iya.
Saya dari Iya Zoom. iya iya, karena PSBB ya, PPKM, PSBB. Januari, Februari, Maret saya masih belum 100%. belum 100%, tapi belum Zoom. Jadi saya masih ketemuan langsung sama orang. Nggak pakai Zoom-Zooman. It works juga. April PSBB ya pertama kali itu baru tuh semuanya Zoom. Itu nilai plus tuh kok waktu itu buat saya, karena Kenapa? kalau saya ketemu orang itu hal yang baru buat saya. Jadi ini semi ya, semi. Iya. Pas April mau yang senior saya yang udah join lebih lama dari saya, dia juga hal baru nih sama Zoom. Saya pikir ini juga hal baru nih buat saya. Seri nih di sini. Kalau ketemu orang saya kalah jam terbang. Iya dong, saya kan orang baru, mereka udah lama. Yang ini di sini kita seri nih. Nah, saya harus manfaatin itu di situ. Jadi saya Zoom gitu. Saya Zoom. Gampang kok. Oh, ternyata nggak sesulit itu ya? Iya, waktu itu Ya? lancar. Lebih sulit jual asuransi atau jual PO Bangkok? Caranya beda. Kalau sekarang kalau dibilang jual asuransi juga saya cuman lebih ke cerita kok. Saya tetap kayak begini aja. Saya tetap jadi Frans yang teman-teman saya tahu lah intinya. Bercanda. Tapi karena saya kan belajar ya, saya training. Jadi ada hal-hal yang orang nggak belajarin nggak tahu. Saya sampein aja cerita. Kalau nggak belum mau atau Mungkin apa? enaknya di sini ada mentor ya. Oh iya jelas. Ya, ada yang kasih tahu tips and trick, lobang-lobangnya di mana. Betul. Kalau di PO dulu cari tahu sendiri. Nggak ada tuh orang yang bagi rahasia tuh beli barang murah di mana. Kok jangan ngarep. Lobang. Misalkan kita teman lama, anak koko mau buka PO Bangkok, terus si Frans PO Bangkok, coba deh tanya sama dia. Mohon maaf kok, saya cuma bakal kasih tahu kulit luarnya aja. Iya dong. Iya dong, ntar jadi kompetitor, jadi banting harga, jadi saingan. Tanpa perlu saya menciptakan saingan baru aja udah banyak saingan baru kok. Saya nggak mau tambahin saingan baru lagi. Tapi di sini saya nggak tahu apa, saya tinggal tanya ke mentor saya, kan dikasih tahu semua gratis. Jadi saya cuma ikutin jejak langkah dia aja tuh. Udah saya ikutin aja bener-bener. Karena mungkin masing-masing orang mempunyai market sendiri-sendiri kali ya. Banget. Jadi nggak di market di sini nggak pernah habis kok. Seperti yang saya cerita, saya itu ikut saudara saya kan tadi. Saya kan nggak bisa. Nggak bisa Saya nggak ada kok. Karena saudara udah habis. Dia 12 tahun duluan. Oke. Dibanding saya. Jadi pertama kali papa saya keluarga besar loh, 10 bersaudara. Saya bilang, habis itu udah. Habis, kering kok. kering. Jadi saya bilang, saya panggilnya Su ya, Asu. Su, gue mau deketin ini. Jangan katanya. Oke. Yang ini jangan. Terus dia bilang, dari papa jangan deh. Semua udah habis. Udah, oke. Berarti dari mama. QQ ini. Terus dia bilang, lu jangan dari saudara deh. Jadi mau dari papa, mama saya juga udah habis sama dia. Cuman saya yakin, kalau saudara saya sama dia sama dan semua udah ke dia, teman saya bukan teman dia kok. Iya. Teman saya bukan teman dia. Walaupun dia mau jauh lebih senior dari saya, teman saya, circle saya. Market saya. Market lu, nggak dikenal. Circle saya akan jadi market saya. Jadi lu dari market lu ya? Iya. Saya dari temen dan dari online kok. Jadi gitu, karena saya seumur hidup dapat duit dari online shop. Sekarang income lu udah ngehit dengan yang dulu. Ya, tapi stabil dan lebih gampang kok dapetinnya. Dan lebih tenang. Effortless. Riskless ya. Riskless. Gak usah resiko. Parah. Dan waktunya itu kok. Tidur lebih nyaman, lebih tenang. Parah. Dan sekarang saya baru 4 tahun ya. Baru 4 tahun dan saya bisa, waktu saya tuh banyak buat anak istri saya. Anak saya sang 2 masih kecil-kecil, saya anterin sekolah, anterin les. Tapi lebih enak kok, jauh. Lebih gak stres. Iya. Lebih segar. Saya bukannya ini ya kok, cuman teman-teman saya yang tahu saya dulu bilangnya saya lebih mudaan. Lebih segar, karena emang segitu lebih happy-nya. Gitu. Itu saya rasa nggak bisa bohong ya, kelihatan gitu, kepancar gitu. Lu ada pesan nggak sih buat teman-teman yang sekarang lagi mau coba untuk dagang mengikuti jejak lu di masa lalu? Saya cerita aja kali kok ya, saya cerita. Saya kan join di business insurance 2020. Januari, Februari, Maret saya masih ke Bangkok tuh, tapi sambil jalanin insurance. April saya nggak ke Bangkok lagi karena PSBB, nggak bisa keluar Indo. Thailand juga nggak terima kita. Jadi saya anggapannya kayak saya kan pacaran sama Bangkok dari 2012 sampai 2020, 9 tahun kok. Saya kayak
Bayangin deh kayak orang yang putus tapi masih cinta kok. Putus tanpa sebab, harus putus aja intinya karena nggak bisa lagi kan. Nah terus saya jalanin insurance business 4 tahun, 3 tahunan waktu itu. Maret ini saya dapat dari insurance ke Bangkok. Ke Bangkok. Sebenarnya saya takut CLBK kok tadinya. Karena saya bakal ke Ketemu Bangkok lagi? iya, sama mantan saya. Iya. Saya pergi sama istri saya kan, waktu itu. Terus kita takut nih kalau, dan nginepnya kebetulan daerah situ kok. Daerah yang biasa lu shopping. Iya 9 tahun saya hidup di sana gitu. Cuman dulu di hostel. Sekarang dikasihnya di hotel bintang 5 kok, di depannya. Besok udah nyampe Bangkok nih, besok paginya saya sama istri Nostalgia. ke pasar Pratunam itu. Kita pengen lihat Kayak apa sih sekarang? iya gitu maksudnya ya. Tapi pas ke sana kok yang berasa tuh panas, berisik, sumpek. Kap semuanya orang kap. Itu ganggu banget maksudnya. Dulu lu nggak ngerasa loh. Padahal 9 tahun kan ya mereka juga udah kap-kapan kan. Udah berisik, panas kan. Cuman dulu nyari duitnya begitu. Jadi nggak berasa. Tapi cuman saya 2020, 2021, 2022, Maret 2023 baru 3 tahunan saya ketemu cara dapat duit yang jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Saya balik ke dunia lama saya. Saya bingung kenapa saya 9 tahun kok di situ. Kok bisa betah ya? Saya bingung sampai Sekarang udah enak. Puji Tuhan, Jadi begitu jauh lihat lebih enak lah. Lihat ke masa lalu kok gua kuat dulu ya. Iya, jadi itu saya kayak makasih banget sama orang yang ngajakin saya ke sini. Karena jujur aja saya malah anti banget sama dia dulu. Oke. Ada hikmahnya ya. Oh banget. Dalam hidup yang kadang-kadang kita lihat nggak fair, ternyata ada hikmah di balik itu. Banget kok. Kalau saya nggak kecilin, turunin ego saya waktu itu buat yaudah akhirnya lu mau ngomong apa sih? Ya nggak akan masih dagang. Mungkin saya. masih sekarang PO Bangkok lanjut lagi. Dengan income yang turun terus ya. Oke. Gitu. Ya kadang-kadang dalam hidup kita mesti berani untuk melihat keluar dari kita punya kapal yang udah mau tenggelam ya. Ya, teman-teman semuanya kita belajar dari Frans. Mungkin rutinitas kita yang kita lakukan selama ini ya kalau kita ngeliat udah something yang nggak benar, sesuatu sudah something bad will happen in the future, sesuatu yang buruk akan terjadi di masa yang akan datang, kita mesti berani untuk mengambil satu keputusan untuk abandon the ship, meninggalkan kapal ya. Buat Anda yang hari ini masih ngerasa bahwa bisnis Anda ataupun apa yang Anda kerjakan sekarang cukup struggling, mungkin Anda mesti berpikir untuk melihat apakah ada opsi-opsi lain di luar sana ya. Karena hidup kita bukan tentang kita sendiri, hidup kita bukan tentang pribadi kita dan ego kita, tapi hidup kita tentang anak kita, tentang istri kita, tentang keluarga kita dan orang-orang yang berdampak dalam kehidupan kita. Apapun hidup kita di masa lalu, sepanjang kita masih mau belajar, saya percaya kita semua pasti bisa ya, asal kita mau belajar ya. Dan mungkin dari hal-hal unfair yang kita terjadi dalam bisnis kita, ada sesuatu hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin ada kesempatan yang lebih besar menunggu kita di depannya. Saya Rio Tandra, Unfair Advantage, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Unfair Advantage.